Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasari Situmeang. Saya dari HI, FISIP, UPNPJ. Ya. Mata kuliah hari ini adalah Indonesia dalam Ekonomi Politik Internasional. Pertemuan yang kita bahas adalah pertemuan kelima tentang Indonesia dan FDI. Ya, pertama kita membahas tentang pengertian. Menurut Krugman, yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Menurut Nurske, dia mengungkapkan bahwa suatu negara miskin karena negara itu miskin. A country is poor because it is poor. Untuk mengatasi lingkaran kemiskinan atau the vicious circles ini, maka harus diputus dengan adanya suatu langkah untuk menciptakan pembentukan modal atau capital forming yang tinggi. Menurut Salvatore, investasi asing langsung meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata. Misalnya seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelanjaan berbagai peralatan inventaris, dan sebagainya. Keberadaan aset-aset ini biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen dan pihak investor sendiri atau pemilik aset tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya. Bila dilihat dari bentuk pendiriannya, investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi 4 bentuk yang berbeda, yaitu pertama, FDI Greenfield adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut. Kedua, FDI merger adalah investasi dalam bentuk pembelian aset real dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut. Yang ketiga, FDI akuisisi adalah investasi dalam bentuk pembelian aset finansial 10% atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi tersebut. Yang keempat, FDI joint venture adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing tidak hanya dimiliki oleh investor asing, tetapi juga dimiliki investor domestik di negara penerima investasi tersebut. Ini adalah bagan tentang pengaruh dan dampak penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi apabila investor asing masuk, nah ini berkaitan dengan pemerintah dengan kebijakan penanaman modal. Nah, kebijakan ini juga nanti akan berpengaruh baik secara langsung maupun berpengaruh secara tidak langsung. Pengaruh dan dampak tidak langsungnya bisa kita lihat dari yang pertama adalah pemupukan perusahaan. Pengaruh tidak langsung juga bisa kita lihat dari alih teknologi. Nah, ini akan berbicara tentang pengolahan, pemasaran, dan manajemen. Berikutnya adalah kreativitas. Ini berkaitan dengan kegairahan kerja, kegairahan mencipta, dan swasembada. Nah, sementara pengaruh dan dampak langsungnya itu bisa berdampak bahwa PMA atau penanaman modal asing sebagai pelengkap modal. Itu di dalamnya ada arus modal, ada transfer of profit.
Dampak langsung juga adalah besarnya modal dan penyebarannya, besar jumlah dan penyebaran proyek. Kemudian terkait kepada masalah approval dan realisasi proyek. Dampak langsung selanjutnya adalah besar dan bentuk sumbangan penanaman modal terhadap peningkatan taraf hidup. Kemudian ada bentuk produk. Itu dampak langsung juga, ada produk massal dan produk mewah. Dampak langsung berikutnya adalah peningkatan itu terhadap ekspor dan pengurangan impor. Selanjutnya adalah kebijakan investasi di Indonesia. Nah, kebijakan investasi Indonesia ini yang pertama adalah kebijakan yang berorientasi domestik. Ini kita lihat di periode tahun 1945 sampai 1967. Ini Indonesia pada masa-masa baru merdeka, masa-masa baru membangun Indonesia. Jadi untuk investasi dia lebih berorientasi kepada domestik. Kemudian kebijakan substitusi impor. Ini dimulai dari tahun 1967 sampai 1984. Berikutnya adalah kebijakan peningkatan iklim investasi. Ini dimulai dari tahun 1984 sampai tahun 1994. Selanjutnya adalah kebijakan liberalisasi investasi. Dimulai dari tahun 1994 sampai sekarang. Selanjutnya kita membahas landasan hukum penanaman modal asing di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang dimasuk dengan istilah FDI atau PMA atau penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Kehadiran penanam modal asing di Indonesia sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Yang pertama adalah untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real. Nah, yang keduanya adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan impor. Nah, yang ketiga adalah terjadi alih teknologi. Ada beragam fasilitas yang diberikan bagi pemodal asing yang diberikan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Antara lain, pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Berikutnya adalah keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan sebelum investor menanamkan modalnya di Indonesia adalah yang pertama, sumber daya alam.
Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, stabilitas politik dan perekonomian. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, kemudahan dalam perizinan. Yang keenam, iklim investasi yang kondusif. Yang ketujuh, prospek pengembangan di negara penerima modal. Yang kedelapan, tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal. Yang kesembilan, tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor. Selain fasilitas, ada pula kebijakan pembatasan usaha bagi pelaku usaha asing, yaitu yang pertama, kewajiban divestasi. Yang kedua, kewajiban untuk membangun kemitraan dengan usaha kecil dan menengah atau kemitraan UKM. Yang ketiga, kewajiban memprioritaskan lokal konten atau prioritas konten lokal. Yang keempat, kewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang ketujuh, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Yang kedelapan, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang yang tertutup untuk penguasaan penuh penanaman modal asing. Yang pertama adalah pelabuhan. Yang kedua, transmisi dan listrik. Yang ketiga, telekomunikasi. Yang keempat, pelayaran. Yang kelima, penerbangan. Yang keenam, air minum. Yang ketujuh, kereta api. Yang kedelapan, pembangkit tenaga atom. Yang kesembilan, media massa. Ya, demikian materi presentasi tentang Indonesia dan FDI kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.